Shalom saudara, bertemu lagi pada kesempatan kali ini kita ingin memuji dan juga meninggikan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Pada siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuji dan juga meninggikan nama-Mu. Datanglah dan hadirlah di penyembahan kami Tuhan. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau juga yang telah menyediakan apapun yang kami perlu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu. Tunjukkan kasih setia-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Engkau yang menyediakan apa yang kami perlu Tuhan. Yang ku perlu, Engkau setia, Engkau mulia Bapa. Diam di hadirat-Mu Bapa. Diam di hadirat
Kami mau menyembah Engkau Yesus. Penuhi setiap kami dengan kasih hadirat-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Diam di hadirat. Mari kita naikkan lagi saudara. Ku rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Kudusan-Mu Penuhi kami dengan setiap kasih-Mu Bapa. Kami mau diam di hadirat-Mu untuk selama-lamanya. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Dan kami mau bersyukur. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kita naikkan sekali lagi. Ku rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kasih-Mu dan juga indahnya kekudusan-Mu Bapa. Kudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami ku mengangkat tanganku. Dan kami mau bersyukur. Dan ku bersyukur Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu. dengan kasih. Kami mau tinggal diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan di dalam setiap hidup kami. Kami mau naikkan pujian Kau ku sembah. Ku sembah. Engkau kami sembah Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Engkau yang kami sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Engkau yang kami sembah dalam hidup kami. Kau ku sembah. Engkau Tuhan dan Raja kami. Oh Tuhan. Kau ku sembah. Engkau kami sembah. Kau ku sembah. Engkau yang kami sembah Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kau ku sembah. Engkau yang kami sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh merasakan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami.
Biar janji-janji firman Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Berbicara bagi kami hari ini. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Mari bersama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Iya, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Luar biasanya itu gak usah lemes gitu ya. Luar biasa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, tema hari ini adalah kesehatan hati di tengah tantangan. Ya, tema bulan ini dari gereja dan judul perikop tema kecilnya kekuatan dalam bersyukur. Saudara, kenapa kita harus menjaga hati kita? Ya, mengapa hati ini harus tetap sehat? Karena seluruh pusat kehidupan manusia itu bersumber dari hati. Ya, hati ini sangat penting. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat hati. Jadi percuma semua pencitraan kita yang di luar, percuma apa yang orang lihat di luar kita kalau hati kita kedapatan tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, hati itu sangat penting dan Alkitab berkata Tuhan itu tertarik dengan hati kita. Kenapa Daud dipilih Tuhan menjadi seorang yang diangkat menjadi raja? Padahal secara fisik keluarganya, saudara-saudara laki-lakinya, kakak-kakaknya itu lebih, ya dari pandangan mata manusia sebenarnya kakak-kakaknya Daud itu lebih cocok, lebih layak untuk menjadi raja. Karena mereka prajurit, mereka tinggi besar, badannya gagah, mereka juga terbiasa berperang. Menurut mata dunia kira-kira dan Daud dikatakan hanya gembala kambing domba. Sementara kakak-kakaknya itu ya prajurit, sudah terbiasa latihan perang. Nah kalau di mata manusia kira-kira saudara kita melihat begini, yang lebih cocok untuk jadi raja itu kakak-kakaknya Daud atau Daud? Ya kakak-kakaknya menurut mata manusia, mereka sekolah militer, mereka belajar tentang negara, mereka tahu tentang peperangan. Harusnya orang yang menjadi raja itu yang seperti itu. Tapi Alkitab berkata ketika Samuel datang ke rumah Isai melihat semua anak-anaknya, dia pikir Eliab yang akan jadi raja. Ternyata ketika lewat satu Tuhan bilang bukan. Lalu di antara semua anaknya enggak ada yang untuk Tuhan bilang yang akan dilantik menjadi raja, yang akan diurapi. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, apakah semua anakmu ini? Dia bilang enggak, masih ada satu. Dia lagi menggembalakan kambing domba di padang rumput. Ya, mungkin Isai berkata kepada Samuel, enggak usah kamu tanya itu, sangat tidak pantas jadi raja. Dia enggak pernah belajar perang. Tidak seperti kakak-kakaknya, dia itu cuma urus kambing domba yang berapa ekor. Ketika Samuel melihat kakak Daud, Eliab yang gagah, langsung dia berkata ini pasti orang yang akan dipilih Tuhan untuk diurapi menjadi raja. Tapi Tuhan langsung berfirman kepada Samuel, bukan itu, aku sudah menolak dia. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tapi aku Tuhan melihat hati. Saudara, seseorang yang memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang sehat. Dimanapun engkau berada, Tuhan sanggup mengangkat dirimu dan ditempatkan di tempat yang mulia. Karena engkau punya hati yang tulus. Ini enggak main-main ya. Dan tema bulan ini adalah kesehatan hati di tengah tantangan. Kenapa kita enggak pernah bisa melihat mujizat Tuhan? Karena mungkin hati kita enggak beres. Tuhan itu sangat-sangat ya fokus dengan hati kita. Nah dikatakan di sini kesehatan hati di tengah tantangan. Tantangan itu justru yang seringkali membuat orang hatinya tercemar. Waktu kita menghadapi pencobaan, waktu kita menghadapi tantangan, disitulah hati kita kadang menjadi tawar, menjadi gundah gulana, lalu nggak percaya Tuhan. Ya, makanya dikatakan saudara, lain di mulut, lain di hati. Ya, kalau di luar itu orang bisa tahu, tapi dalam hati siapa yang tahu? Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Nah hari ini subtemanya adalah kekuatan dalam bersyukur, saudara. Mari kita lihat Mazmur 118, kita mulai ya dari ayat yang ke-13. Mazmur 118 mulai ayat yang ke-13. Apa kata firman Tuhan? Ya, dikatakan, kita baca bersama 1, 2, 3.
Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Ini tulisannya pemazmur. Aku ditolak sampai dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Siapa di sini yang pernah mengalami ini? Ditolak begitu hebat, sudah ditolak begitu hebat sampai jatuh. Saya pernah, malah kurang satu, diinjak-injak. Ya, ditolak begitu hebat, jatuh diinjak-injak, diremukkan, dihancurkan supaya hancur nggak bisa bangkit. Saya pernah mengalami itu. Dan bukan orang lain yang melakukan itu, orang gereja, anak Tuhan. Ya, saya pernah mengalami. Pemazmur berkata, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Hari ini tema firman Tuhan subtemanya adalah kekuatan dalam bersyukur. Kira-kira kalau saudara mengalami hal yang seperti ini, saudara ditolak dengan hebat sampai jatuh, bisa nggak kita bersyukur? Ya, siapa yang pernah mengalami begitu lalu kita belajar bersyukur? Kalau orang dunia punya pemikiran dia ditolak begitu hebat lalu jatuh, ya yang ada adalah kita balas atau kita bela diri. Tapi ingat prinsip firman Tuhan itu tidak pernah salah. Waktu engkau mencoba membela dirimu dengan kekuatanmu, maka engkau tidak akan pernah melihat tangan Tuhan bekerja. Ya, saya dapat fitnahan, suami saya pencuri keyboard di gereja. Di saat saya sedang benar-benar dipakai Tuhan untuk melayani. Ya marah saudara, kecewa. Beberapa orang berkata, Bu pakai jalur hukum aja, ada bukti kan WA-nya. Tapi saya belajar, Tuhan bilang lepaskan pengampunan. Karena kalau engkau mencoba membela dirimu, maka Tuhan akan lepas tangan. Sebab Tuhan melihat hati. Ketika kita ditolak dengan hebat sampai jatuh, apakah kita memilih bersyukur atau kita membela diri? Ya, orang yang bersyukur itu saudara, dia memiliki kekuatan yang dahsyat. Lalu di sini dikatakan, tetapi Tuhan menolong aku, kata pemazmur, ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-15 saudara. Ayat yang ke-14 tadi ya benar. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Kenapa seseorang itu bisa tetap bersyukur dalam segala keadaan sekalipun dia ditolak sampai jatuh dengan begitu hebat dia difitnah sebab dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatan di dalam hidupnya. Pemazmur berkata Tuhan itu kekuatanku dan dialah mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Waktu mata kita tertuju kepada Tuhan, waktu kita fokus kepada Tuhan, maka saudara gampang untuk kita ini bersyukur asal kita tahu bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Baru tadi pagi ada yang konseling WA ke saya, Bu, saya itu sudah tidak tahan menghadapi suami saya. Dia sekarang pergi sama perempuan lain, sudah tidak pulang, dia tinggal sama perempuan itu satu rumah. Saya sudah nggak kuat, Bu. Ya kalau saya WA ke HP-nya dia itu yang balas pasti perempuan itu, saya sakit hati. Ya saya bilang, Ibu siapkan hatimu. Kan engkau sudah tahu suamimu tinggal sama perempuan lain. Kenapa juga engkau sakit hati kalau yang balas WA itu perempuan itu, kan sudah tahu nih ya, dia sama perempuan lain. Nah sekarang ibu siapkan hati, fokus kepada Tuhan, fokus kepada rencana Tuhan, jangan kalah dengan kejahatan. Tapi kalahkan dengan kebaikan. Nah kalau yang balas perempuan itu, terus ibu balas-balasan di situ, maka tambah sakit hatilah kau. Percayalah bahwa Tuhan itu kekuatan kita. Jadi kalau yang balas perempuan itu, ya hatimu tuh gini, oh dia yang balas tuh dalam nama Yesus, berkati dia Tuhan. Semua itu kan tergantung respon. Kita ini lulus atau tidak dalam sebuah masalah itu tergantung bagaimana kita berespon. Ya kalau hati kita beresponnya ya aneh saudara. Makanya saya tuh suka aneh juga ya ibu-ibu kalau sudah tahu suaminya selingkuh datang. Ya saya tuh marah Bu sama suami saya. Dia pulang tadi malam tengah malam. Saya tanya dari mana? Saya bilang Bu suamimu itu kan engkau tahu selingkuh tahu kan. Dia pulang tengah malam engkau tanya dari mana? Kira-kira jawabannya apa? Ya pasti jawabannya, ya habis pergi sama pacar saya, lu mau apa? Lalu ditanya, terus kalian ngapain? Ya saudara, ayo kita siapkan hati kita. Mending siapkan hati, saya bilang ibu, tutup mulut, enggak usah tanya dia dari mana. Ibu kan sudah tahu dia selingkuh, dia pulang diemin aja. Bukain pintu, malah yang tanya sudah makan. Jangan bilang sudah saya siapin makanan sama sianida, sana makan biar mati. Ya, mari kita siapkan hati. Makanya banyak orang itu nggak lulus dalam masalah sebab
Dia masih mencoba dengan kekuatannya. Saya itu kemarin baru pulang dari Tentena saudara ya. 10 hari saya pelayanan misi kemarin. Dari Surabaya kita ke Makassar, Morowali lalu naik mobil 5 jam sampai di Tentena. Ya seminar hamba-hamba Tuhan pedesaan, puji Tuhan ya hamba Tuhan hampir 1000 yang terkumpul, KKR 1000 lebih. Ya saya bersuka cita saudara, walaupun memang ya itu pelayanan ya berat memang, tapi saya dan suami kita komitmen itu juga untuk menjaga kita supaya tidak lupa diri. Karena pelayanan misi kami itu sebulan sekali ke daerah-daerah untuk menopang hamba-hamba Tuhan di desa itu memang ya kita beli tiket pesawat sendiri, ya semuanya sendiri, nanti tidak dapat PK, di sana kita menabur untuk pendeta-pendeta di desa. Ya ada orang yang tanya saya, Bu kenapa ibu mau pelayanan yang seperti itu? Saya bilang ya itu justru anugerah, kalau ditanya mau enggak mau saya. Lebih enak di mall kan jalan-jalan sama anak-anak, ninggalkan anak-anak berapa hari begitu saudara, ya perjalanan panjang itu enggak enak. Secara daging malas pergi-pergi begitu, emang enak saudara, ya baru pikir lagi ya mau pergi pesawatnya kecil dari Makassar ke Morowali naik pesawat baling-baling, ya yang terbangnya pas di awan. Jadi kalau ada awan-awan ya itu di situ dia masuk. Deg-degan juga, biar pendeta juga manusia kan, punya rasa punya hati kan. Ya jadi kalau cuaca buruk juga ya deg-degan. Turun naik mobil lagi 5 jam begini jalannya, aduh ya sakit badan, sakit pinggang, bayar tiket sendiri, tidak dapat PK. Nggak ada hotel bagus, mandi airnya coklat. Mau sikat gigi putar, aduh coklat. Ya udah sikat giginya pakai aqua. Mandi keramas ya sudah pakai air kopi susu. Disyukuri. Ya, tapi masih begitu saudara ya. Masalah pulang gatal-gatal ya sudahlah ya. Ini hanya tubuh jasmani kok. Nanti Tuhan kasih tubuh batiniah yang lebih baik ya. Jadi memang begitu saudara, ya sudah. Sampai di sana saya ketemu beberapa orang jemaat mesbah doa. Lalu ada yang bersaksi, Bu, saya ini jemaat mesbah doa, puji Tuhan, terima kasih saya bersyukur lewat mesbah doa di tengah masa pandemi iman kami dikuatkan. Lalu dia cerita, saya ini Bu tadinya suami saya itu merokok, minum, mabok, ya begitulah Bu komplit semuanya. Jadi dapat suami kayak begitu kira-kira tiap hari senang atau marah-marah? Ya tiap hari marah-marah. Lalu dia bilang saya tuh kalau beresin asbak rokok itu Bu rokok, puntung rokok, saya selalu marah dan saya ngomong ke suami saya apa? Merokok nggak apa-apa ya. Tapi kamu telan sama puntung-puntungnya dan abu-abunya supaya rumah nggak kotor. Saya tuh capek tiap hari beresin rumah. Kamu pikir saya babu? Saudara, kalau orang setiap hari seperti begitu di dalam rumah tangga, lalu suaminya mendengar itu marah kan? Marah, apa yang terjadi? Ribut, anaknya stres, rumah tangganya tinggal tunggu kapan bubar itu kan? Setiap hari. Sampai satu kali firman Tuhan menjamah hatinya. Ketika dia baca Alkitab, lalu dia baca satu ayat yang berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu yang belum bertobat dan belum sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Ayat itu masuk di dalam hatinya saudara. Lalu dia berdoa, dia bilang Tuhan beri aku kemampuan untuk berubah. Dan aku percaya, aku mau uji firman ini. Karena selama ini saya sudah capek menuntut suami saya dengan kata-kata yang ada ribut, berantem, marah, pergi. Setiap hari dia sudah mencoba dengan kekuatannya. Lalu akhirnya dia bilang, aku mau Tuhan, rubah aku dan aku mau praktekkan firman ini. Lalu saudara dia bilang akhirnya Bu besoknya itu saya beresin meja dengan asbak, asap rokok, debu rokok, puntung rokok. Sambil dia ngomong gini, dalam nama Yesus terakhir hari ini suamiku merokok. Dia beresin saudara, dia bilang dalam nama Yesus semua ikatan-ikatan yang mengikat suamiku dengan rokok, dengan segala macam itu aku putuskan dalam nama Yesus. Lalu sehari, 2 hari dia belum melihat perubahan. Ya, tapi dia setia terus berpuasa, dia berdoa. Dia mengubah sikap hatinya dengan yang tadinya marah-marah dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku percaya suamiku dijamah Tuhan. Akhirnya saudara, ya singkat cerita satu kali malam-malam jam 12 suaminya itu kerasukan. Ya makanya bapak-bapak hati-hati ya. Kalau istrimu sudah mulai berdoa jangan sampai bapak-bapak kerasukan. Kalau ada roh-roh yang tidak benar. Suaminya kerasukan malam-malam lalu dia bilang sama istrinya gini. Jangan kamu dengar-dengar itu pendeta. Nggak usah kamu dengar-dengar khotbah, itu nabi-nabi palsu mereka itu. Bohong. Terus istrinya itu ngomong sama suaminya, dia bilang saya tahu itu bukan dia Bu, matanya itu merah Bu. Lalu istrinya bilang, saya tahu ini bukan kamu ya.
Saya berdoa dalam nama Yesus, roh-roh yang ada dalam diri suamiku yang bukan dari Tuhan. Aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Lalu suaminya makin manifest, panas, dia bilang panas. Istrinya bilang, saya itu sudah mau lari Bu, saya takut Bu. Tapi saya tahu ini iblis, saya nggak boleh lari. Lalu dia mulai berperang. Akhirnya malam itu suaminya dilepaskan, tapi sebelumnya suaminya bilang, ambilin rokok saya. Di mana? Dia tunjuk. Di situ, di laci, di meja, di situ. Itu rumah pojok-pojokannya penuh rokok semua. Itu setan loh yang menggerakkan dia. Entah karena ketakutan gak dapat rokok, jadi dia simpan di mana-mana tuh rokok. Suami istrinya ambil, dia remet dalam nama Yesus. Mulai sekarang kamu gak merokok lagi. Lalu satu saat, tapi perhatikan, saat dia merubah caranya, mengubah hatinya, Tuhan pun bekerja saudara. Satu kali suaminya jatuh kayak orang kena serangan jantung, tidak bisa bernapas. Ya mungkin juga iblis mau ambil dia karena iblis gak rela kalau orang itu diselamatkan. Lalu istrinya bilang, saya di situ Bu melihat orang mau mati itu begitu Bu. Saya tengking, saya doakan dalam nama Yesus. Selamatkan suamiku Tuhan. Kalau ada kematian yang bukan dari Tuhan, aku patahkan dalam nama Yesus. Tolong suamiku, dia bilang, Pak panggil nama Yesus. Suaminya bilang, bisa, sudah berat, udah mau mati benar-benar. Tapi istrinya terus bilang, minta ampun sama Tuhan, Pak berdoa minta ampun, bilang minta kesempatan hidup mau bertobat. Akhirnya suaminya bisa berseru dalam nama Yesus, dia ucapkan nama Yesus lalu dia bisa bernapas, dia bangun kembali. Dan sejak hari itu dia berhenti rokok, berhenti mabuk, berhenti minum, berhenti semuanya, Tuhan ubahkan. Waktu saya ketemu mereka di Tentena, mereka sudah melayani Tuhan, suami istri. Kenapa kita harus mengubah? Dengan cara kita bersyukur, ayat ini tadi berkata, Tuhan itu kekuatanku. Hanya orang-orang yang bisa menganggap Tuhan sebagai sumber kekuatan dan mazmurnya lah, mereka yang bisa mempercayai firman dan bersyukur. Dan ketika engkau mengubah saudara, sikap hatimu, lalu engkau belajar percaya pada firman, maka Tuhan pun merubah keadaanmu. Kenapa selama ini doa kita tidak dijawab? Karena engkau hanya berdoa, tapi engkau tidak mengubah sikap hati dan tidak belajar untuk melakukan firman. Makanya tidak ada kuasa doa-doa kita. Lalu ayat di sini dikatakan Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia menjadi keselamatanku. Ayat yang ke-15 dikatakan, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Lihat pemazmur itu menulis, kalau kita lihat dari yang pertama dikatakan aku ditolak begitu hebat hingga aku terjatuh. Tapi perkataan pemazmur dia tidak membiarkan dirinya terbawa tetapi dia ucapkan kata-kata syukur dari mulutnya. Dia berkata suara sorak-sorai, aku yakin dan percaya ketika aku meletakkan kekuatanku dan mazmurku kepada Tuhan, maka aku akan mendengar suara sorak-sorai kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Katakan amin. Saudara, jangan engkau anggap enteng Tuhan itu, dia ada, dia hadir dan tangannya berkuasa, sanggup memutarbalikkan keadaan. Asal kita mau taat dan percaya. Jangan biarkan hatimu dikotori hari ini. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Sebab ucapan syukur itu akan membawa kemenangan. Ya bayangkan dia lagi dalam keadaan tertolak, jatuh sampai hebat. Tapi dia bisa berkata dari mulutnya bahwa Tuhan kekuatan dan mazmurku. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang ke-16 saudara. Baca sama-sama. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Dalam keadaan terpuruk apapun, perkatakan firman Tuhan. Ya kayak ibu tadi dia berkata, aku percaya Tuhan firman-Mu itu ya dan amin. Aku mau mengubah caraku, dengan kekuatanku aku berantem terus dengan suamiku. Dan coba bayangkan saudara, kalau dia mempertahankan caranya merubah suaminya dengan tiap hari ngomel marah-marah. Ternyata yang di dalam suaminya itu bukan suaminya lagi, udah roh setan. Karena firman Tuhan berkata peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat. Roh itu masuk dalam jiwa suaminya, mengendalikan hidup suaminya. Nah ketika dia berantem dengan suaminya, perang mulut, kata-kata, saling maki, kira-kira setannya keluar gak? Malah tambah banyak, ngajak teman-temannya datang. Bukan cuma itu, istrinya juga dimasuki setan. Makanya sama-sama setan. Lah kalau di dalam rumah tangga sama-sama setan, kira-kira jadi apa rumah tangga itu? Ketika ada salah satu orang yang mau merendahkan hati, mengubah cara pandangnya dan percaya kepada firman Tuhan dan berkata tangan kanan Tuhan berkuasa mengubahkan suamiku, mengubahkan anak-anakku. Aku percaya tangan kanan Tuhan berkuasa mengubahkan ekonomi keluargaku. Saudara, itu akan terjadi waktu engkau mengubah
cara pandang dan sikap hatimu terhadap keadaanmu. Ayo jadi orang yang positif. Ayo jadi orang yang bersyukur. Ya, saya berbicara begini bukan saya tidak mengalami. Saya mengalami begitu banyak hal yang pahit. Diizinkan Tuhan terjadi. Tapi saya tidak mengizinkan kepahitan itu masuk dalam hati saya. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi saya. Katakan amin. Ya, dan apa yang kita lihat saudara, ke depan responmu akan menentukan ya keadaan hidupmu. Lalu ayat yang ke-17 berkata di sana, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dalam segala proses, dalam segala keadaan perkatakan, aku tidak akan mati. Bisnisku tidak akan mati, keuanganku tidak akan mati. Tetapi ya aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Coba kalau istrinya itu hidup dengan kepahitan. Saat suaminya kena serangan jantung, dia doakan, mati kau dalam nama Yesus. Bisa kan? Tapi kan tidak. Dia bilang, Pak, cepat berseru kepada Yesus. Sehingga muncul kesaksian yang luar biasa. Dan apa yang saya saksikan ini saudara, adalah penggenapan dari apa yang ditulis di sini. Ya, kita tidak akan mati, tapi aku akan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Makanya ketika engkau lagi dalam proses, seterpuruk apapun keadaanmu hari ini, seterpuruk apapun keuanganmu hari ini, jangan berkata gini, mati aku. Orang Kristen tuh suka ngomong, mati aku. Saya tuh kalau ketemu orang, ya cuma lupa apa gitu, ya ampun, mati aku. Saya bilang, cabut dalam nama Yesus. Kenapa kau mau mati? Cuma lupa dompet di rumah, lupa HP, bisa-bisanya mulut keluar, mati aku. Bertobat loh saudara. Mati beneran loh. Ya. Apa yang mati? Keuanganmu mati, hidupmu mati. Apa-apa ngomong mati aku. Ya, hati-hati dengan kata-kata. Ayat ini berkata, aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan untuk apa kita hidup? Untuk kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang perkasa tadi. Amin. Coba kita introspeksi diri saudara. Selama jadi Kristen, engkau sudah punya belum cerita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib di hidupmu? Atau kita cuma jadi Kristen gini, enggak bu, saya enggak punya kesaksian apa-apa. Berarti engkau belum mengalami Tuhan. Berarti engkau belum mempraktekkan firman. Sebab ketika engkau belajar mempraktekkan firman, engkau pasti punya cerita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 18 berkata di sana, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Memang Tuhan akan mengizinkan seringkali kita dihajar. Tapi itu akan membawa iman kita semakin naik. Itu mencobai hatimu. Tuhan mau lihat sikap hatimu dari setiap pencobaan yang dia izinkan terjadi. Untuk menguji apakah hati kita itu benar-benar sungguh-sungguh di hadapan dia. Ya, lalu dikatakan di sana ayat yang ke-19 ya, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Ini pemazmur hebat loh. Tadi dia bilang aku ini ditolak dengan hebat sampai aku terjatuh. Seringkali di dunia ini Tuhan akan izinkan kita ditolak, pelayanan kita jatuh, bisnis kita jatuh, usaha kita jatuh, keluarga kita jatuh, nama baik kita jatuh, seringkali Tuhan akan izinkan. Tapi jangan pernah keluar dari mulutmu kata-kata yang negatif. Tetap perkatakan firman Tuhan. Bahkan pemazmur ini berkata apa? Aku hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Bukakanlah bagiku pintu gerbang kebenaran. Di dalam keadaan terpuruk sekalipun, tetaplah berharap untuk mengenal kebenaran. Supaya engkau bisa bersyukur, hendak mengucap syukur. Aku hendak mengucap syukur, bukakan pintu gerbang kebenaran dan aku hendak masuk ke dalamnya. Jangan tinggal di luar kebenaran, masuk di dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Hidupi firman, percayai firman, perkatakan firman, lakukan firman. Engkau masuk dalam firman itu dan engkau akan bisa mengucap syukur. Engkau bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Ayat 20 berkata, inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Ayat 21, ini ayat dari gereja, baca bersama 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Saudara, alami Tuhan di dalam setiap proses hidupmu. Jaga hati, belajarlah bersyukur. Alami Tuhan, alami pertolongannya. Saya undang para imam musik untuk maju ke depan. Biarlah kita terus memandang hanya kepada Tuhan. Karena daripadanya lah keselamatan dan pertolongan kita. Saya berdoa saudara supaya kita semua tetap ada di dalam kebenaran. Para imam musik saya undang maju ke depan. Lain kali nih imam musik gak usah di belakang, mereka suruh duduk di depan saja ya. Biar mereka dengar firman nih masih. Ya, haleluya ya. Jadi saudara, ya saya berdoa supaya kita ini semua, nanti lain kali para pemusik turun di situ aja.
Ya, biar dengar firman juga. Saudara, kita percaya bahwa Tuhanlah ya yang menjadi keselamatan dan kekuatan kita. Dan biarlah kita senantiasa hanya melihat kepada Dia, berharap kepada Dia. Kita mau bangkit berdiri bersama, kita mau katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan, dan kami berseru hanya kepadamu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan bersama-sama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, ku pandang wajah-Mu. Angkat hatimu kepada Tuhan. Amin. Kami berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami sesuatu yang rasanya berat. Saudara, taruh imanmu kepada Tuhan. Taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Katakan, engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah mazmur kami. Dalam keadaan terpuruk sekalipun, kami mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak akan mati, tapi kami akan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu hari ini. Apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi Tuhan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jamah dan lawat setiap hati yang terbuka. Kami mau menjaga hati kami sehat dan murni di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang datang. Tuhan tolong dalam setiap pergumulan mereka. Bahkan Engkau memberkati umat-Mu, jemaat-Mu di gereja ini. Berkati Bapa, biarlah tempat ini boleh menjadi tempat penuaian jiwa-jiwa. Berkati Bapak Gembala dan seluruh tim pelayanan yang ada di tempat ini. Pakai gereja-Mu ini menjadi alat penuaian. Terima kasih Bapak, kami melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa ini. Biarlah pertobatan tercurah, Engkau pegang kendali. Kami tolak segala kerusuhan, pertikaian, pemberontakan di atas bangsa ini. Tuhan yang pegang kendali. Bahkan atas hidup setiap kami. Kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin.